Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahathir Fadli, NIM 1921045, Prodi Ilmu Pemerintahan, Ruangan Reguler 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kultum yang berjudul Salat. Salat merupakan tiang agama bagi umat Islam, yang mana salat diartikan oleh para ulama sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang nilainya tiada tara berupa iman dan Islam. Semoga kita senantiasa Allah beri hidayah dalam mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman nuronia seperti sekarang ini, dan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut jejaknya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum singkat kali ini saya akan membahas tentang salat. Allah dan Rasul-Nya banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan salat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya salat adalah tiang agama. Analogi paling sederhana tentang salat dalam agama Islam adalah salat sebagai tiang sebuah bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata waraka'u ma'al rakimin. Artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jelas kita baca dalam ayat di atas bahwa Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib dilakukan. Sholat di sisi lain juga mempunyai banyak keutamaan yang sangat besar. Dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari di atas memberi kejelasan akan keutamaan salat. Dalam salat subuh saja terdapat banyak keutamaan yang bisa kita raih. Salah satunya mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam salat wajib yang lain. Allah menawarkan pada hambanya pahala yang banyak. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tapi lebih dari itu. Sholat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia sekarang yang meninggalkan sholat tanpa ada rasa sesal dalam hati. Berapa banyak anak muda sekarang yang mudah meninggalkan sholat subuh hanya karena menonton bola semalaman. Berapa banyak juga pekerja yang meninggalkan sholat hanya demi pekerjaannya. Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah seharusnya kita jawab dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa yang membedakan antara seorang mukmin dengan kafir adalah sholat. Lantas, bagaimana nasib orang-orang yang disebut di atas? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun tentang orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ayat itu berbunyi, Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat
yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang lalai dalam salatnya dengan kalimat celaka. Kalimat celaka ini biasanya juga Allah pakai untuk mensifati orang kafir dan munafik. Berarti dengan kata lain, orang yang lalai terhadap salatnya bisa disejajarkan dengan orang kafir dan munafik. Maka tidak heran dalam hadis Nabi Muhammad di atas dijelaskan bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dengan kafir adalah salatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan salat, maka kita sebagai umatnya hendaknya melakukan salat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang, penuh kesyukuran, keikhlasan dan keistiqomahan, sehingga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dari salatnya. Sebagai pelecut kita dalam beramal, Allah memberi ganjaran yang tidak tanggung bagi siapa yang mentaati perintahnya. Dalam surah An-Nisa ayat 69, Allah berfirman, artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Mereka itulah sebaik-baik iman. Akhirnya, sebelum saya selesaikan kultum ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perilaku orang yang melalaikan salat dengan sengaja dan diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.